Baik, selamat malam, pagi, sore semuanya. Baik, menjadi pelatihan kita sebelumnya, di mana teman-teman masih mempertanyakan bagaimana sih membuat formulir ya agar lebih cepat supaya teman-teman pada saat membuat PR atau praktek workshop membuat formulir audit PPI-nya lebih lancar ya. Jadi tutorial ini teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengulang kembali materinya. Jadi saya tidak akan mengulang dari awal ya, tidak mengulang dari awal, tapi langsung saya memperlihatkan formulir yang sudah ada, langsung kita duplikasi item-itemnya. Contoh yang akan kita sajikan di sini adalah formulir hand hygiene ya. Ya, di sini formulir hand hygiene sudah kita buat ya sesuai dengan materi kemarin. Jadi kita akan mengulang kembali bagaimana ini dibuat ya. Nah, pada saat kita pertama kali membuat, otomatis akan muncul nama formulir tanpa judul. Kita ganti aja formulirnya. Ya, langkah pertama kita ganti nama formulirnya formulir hygiene. Begitu juga yang di atas, ya. Yang di atas di sini tanpa judul kita ganti juga formulir hygiene. Nah, bedanya kalau kita mengklik di sini mengganti formulir, otomatis langsung tergantikan di atas, ya. Kalau untuk pertama kali. Tapi setelah ini sudah tergantikan dengan sesuai dengan sama dengan judul ini. Nah, kedua ini bisa kita dengan nama yang berbeda, ya. Tapi sebaiknya nama yang di atas tetap namanya formulir hand hygiene. Ya, jadi semua formulir-formulir audit kita semua namakan yang paling depan adalah formulir agar seragam semuanya. Nah, pada saat pertama kali kita membuat, otomatis ada alamat email. Ya, kalau tidak ada alamat email yang diminta kita abaikan. Nanti kita bisa buat di akhir. Nah, kemudian kita masukkan tanggal. Tentunya pakai tanggal ya. Pemilihan tanggal kita pilih itemnya adalah date ya. Date ya, ada date. Nah, ini adalah item required. Berarti tanggal harus terisi. Default dia akan modelnya seperti ini. Nah, kita semua ganti menjadi ke kanan agar data harus diisi. Jadi tidak bisa diisi, tidak bisa melanjutkan kalau dia tidak diisi. Terus kita masukkan ada nama auditor, ya. Nama auditor untuk mengidentifikasi pada saat pengisian audit itu siapa yang ngisi, ya. Kedua memang dari nama bisa, yang kedua adalah nama email, ya. Karena teman-teman sebelumnya ada yang menyatakan bahwa email itu digunakan satu email di handphone, tapi nama auditornya bisa berbeda-beda. Jadi kita tambahkan nama auditornya. Oke, sama require-nya harus diisi. Nah, pilihan ini kita bisa menggunakan multiple choice aja, ya. Multiple choice. Pilih sini multiple choice. Jadi pada saat pengisian cukup auditornya mengklik salah satu yang dipilih ya sesuai dengan nama. Ketiga adalah kita harus membuat namanya periode. Periode agar lebih gampang kita gunakan drop down ya. Drop down. Drop down. Nah, untuk periode kita kasihkan kode 01, 02, 03, jangan 1 Januari tapi 01. Ini untuk membantu proses laporan ya. Nah, untuk menambah misalnya belum selesai di sini Desember, mungkin kesulitan pada saat nambah, klik add option-nya ya, baru ketik 12 Desember. Jadi ini proses untuk menambah ke bawah. Require tetap ya, require tetap kita buatkan require, berarti dia harus diisi. Nama ruangan silakan dibuat dengan nama ruangan masing-masing. Yang kita pilih adalah multiple choice. Multiple choice ya. Multiple choice. Ya. Proses pengisian ini sama dengan yang periode ya, cukup ditambahkan add other. Nah, kita bisa tambahkan lagi. Misalnya di sini sulit diklik, kita add option-nya yang diklik ya. Misalnya kamar mawar. Ya. Mawar. Nah, kita jangan menggunakan ruangan lainnya, hapus. Ya, jadi
auditor hanya mengisi nama ruangan yang sesuai kita tetapkan. Jadi tidak ada penambahan nama yang di typing. Require tetap harus diisi. Nah, berikutnya adalah pada saat kita melakukan audit, petugas siapa yang diamati. Jadi ini ada pilihannya, bisa lebih dari satu ataupun diisi semuanya. Caranya adalah option ini kita klik, ya, klik dulu optionnya, kita pilih checkbox. Ya. Karena checkbox ini jawaban bisa lebih dari satu. Oke, saya rasa setelah itu kita tambahkan sama seperti proses penambahan, dan jika ada tambahan lainnya, jadi mengisinya cukup dicentang. Ya. Selanjutnya kita untuk memisahkan ini section, ya, section adalah kita menambahkan, kita letakkan kursor kita pada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, ya. Kalau menambahkan pertanyaan, jelas kita klik edit question, akan bertambah pertanyaan berikutnya di sini, ya. Tapi kalau kita menambah section ada halaman berikutnya. Nah, saya ulangi lagi, kita klik pertanyaan yang terakhir, baru kita tambahkan edit section. Gitu kita klik, langsung akan bertambah halaman baru. Judulnya until section. Kita ganti aja judulnya sesuai sama yang kita inginkan, seperti di bawah ini. Audit, ya. Setelah itu baru kita menambahkan pertanyaan, sama seperti proses di atas. Kita tambahkan pertanyaan, akan muncul halaman untuk membuat pertanyaan sama sesuai dengan yang di atas. Ya. Karena ini tidak kita perlukan, saya hapus semua. Ini juga saya hapus kembali. Ya. Cara menghapus section adalah diklik, ya, diklik delete section. Oke, jadi kita kembali ke session asli. Nah, pengamatan sekarang formulirnya, ya. Formulirnya yang kita pilih adalah checkbox grid, ya. Checkbox grid. Karena apa? Karena checkbox grid akan membuat pertanyaan row-nya dan pertanyaan kolomnya. Nah, silakan buat kolomnya ya, tidak, NA. Jika ya akan menjawab bernilai 1, tidak dan NA akan bernilai 0. Ya. Silakan buat pertanyaan seperti contoh sebelumnya. Silakan buat pertanyaan. Jika ada pertanyaan kembali, silakan tambahkan di bawahnya. Ya, karena di sini hand hygiene hanya 5, cukup 5. Sama seperti sebelumnya, require respond kita aktifkan. Oke, kita tambahkan keterangan. Keterangan di sini adalah informasi yang kita ketik, yang tidak berdasarkan pilihan, tapi kita ketik. Jadi keterangan kita pilih paragraf. Ya, pilih paragraf karena akan memberi keterangan sesuai panjang kalimat itu lebih dari 250 kata. Ya. Terus ada rekomendasi. Rekomendasi kita buat juga sesuai dengan paragraf, ya, karena akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau jawaban. Nah, nanti saya memberi video berikutnya, saya akan membuat bagaimana cara membuat keterangan tanpa perlu typing, ya, karena pada saat audit kita pasti menggunakan handphone, dan handphone itu kita cukup menyuarakan, kita berbicara, dan keterangan akan mengetik sendiri. Jadi bukan voice yang kita masukkan, tapi adalah tulisan, ya. Nah, berikutnya kita masukkan foto. Jadi ada beberapa permintaan perlu dalam audit, perlu memasukkan foto sebagai bukti eviden bahwa terjadi follow ada tindakan ketidakpatuhan, siapa petugasnya atau alat yang rusak, fasilitas yang rusak, kita bisa menambahkan foto. Pada saat kita menambahkan foto, ya, menambahkan foto, kita langkah pertama adalah sama seperti kita tambahkan pertanyaan, ya. Kita tulis foto, kita pilih upload file, ya, upload file. Di sini upload file, oke. Otomatis akan bergerak seperti ini, ya. Upload file, maksimum gambar tetap 1, jangan lebih dari 1, kebanyakan maksimum file
10 MB aja, jadi jangan diapa-apakan semua. Require jangan diaktifkan, karena tidak semua audit kita memerlukan foto. Begitu juga rekomendasi, ya kita tidak perlu membuat keharusan untuk mengisi rekomendasi. Keterangan juga kita perlu membuatkan rekomendasi. Jadi kalau ada rekomendasi, kita paksakan harus mengisi, kita isi seperti ini, jadi nanti petugas tidak bisa melanjutkan kalau tidak mengisi data yang sebenarnya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk penilaian seperti ini. Nah, jika sudah selesai formulir seperti ini, pergi ke paling atas. Di sini ada question, respond, dan setting. Ya, question, respond, dan setting. Sekarang kita pergi ke setting. Ya, setting. Nah, secara default form itu dia tanda quiz ini ke kiri. Kita aktifkan, kita geser ke kanan. Nah, tujuannya adalah kita membuat jawaban yang ya adalah 1. Jawaban tidak dan NA adalah 0. Intinya seperti itu. Kalau ini tidak diaktifkan, maka ketentuan itu tidak akan berlaku. Secara default yang di bawahnya adalah tandanya seperti ini. Dia ada centang di immediately after. Jadi intinya setiap pengisian akan mengirimkan informasi ke email. Sebaiknya kita matikan, kita masukkan aja di sini di bawah later after manual review. Jadi tidak perlu langsung mengirim balasan setiap responden mengisi formulir kita. Yang di bawah-bawah jangan diganggu dulu, ya. Yang di bawah jangan diganggu dulu. Ini penggunaannya untuk yang lain. Nah, setelah ini diaktifkan, kita kembali lagi ke pertanyaan. Ya. Nah, jadi yang kita mau setting adalah di session 2 itu di teli-teli atau daftar periksa untuk daftar audit. Nah, di sini ada ya dan tidak. Jadi kalau kita pakai model grid, ya, model check grid, ini akan tampilannya seperti ini ya. Kan seperti ini. Jadi kalau mau aktifkan, ini menu edit. Kalau kita mau lihat hasilnya, kita lihat klik aja sembarang tempat, hasilnya akan seperti ini. Jadi setiap menjawab iya, tidak, ini tidak bisa dicentang dulu ya. Tidak bisa, karena menunya adalah tampilan ini tampilan edit. Ya. Jangan bilang, kok nggak bisa diketik ya, karena ini menu edit. Nah, setiap pertanyaan iya adalah jawaban 1. Nah, kita klik edit dulu, bentuk edit. Ya. Kalau sudah dinyatakan kita membuat dia sebagai quiz, nah tentu ada answer key di sini aktif. Perhatikan pojok ini di mouse saya, answer key. Kita klik answer key-nya. Nah, di sini dia akan menanyakan, cuci tangan sebelum kontak dengan pasien adalah jawaban ya. Jika jawaban ya adalah 1. Oke, kita klik di sini, ya. Ya, 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 ya. Artinya apa? Kita pilih semua jawaban ya untuk kita ganti dengan nilai 1. 1. Cukup jelas ya? Kita simpan. Dan akan kembali seperti ini. Ya, jadi pertanyaan untuk daftar audit, nilai 100%-nya adalah 5. Untuk pertanyaan yang lain, kita tidak perlu menambahkan nilai-nilai. Ya, tidak perlu menambahkan nilai-nilai. Cukup daftar audit aja yang kita jadikan nilai. Setelah itu, setelah selesai, berarti kita sudah mempunyai daftar formulir yang siap kita joinkan ke formulir ke halaman web. Oke, sekian untuk persiapan formulir. Silakan belajar kembali, diuji coba, lakukan hal yang sama untuk formulir-formulir yang lainnya. Oke, terima kasih. Selamat malam.